Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 17 April, adalah Santa Kateri Tekakwitha. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Kateri dilahirkan pada tahun 1656 di sebuah dusun dekat Aurisville. Saat ini wilayah tersebut telah menjadi kota megapolitan bernama New York. Wilayah ini juga adalah tempat Isaac Jogues bersama para misionaris Yesuit pernah berkarya dan wafat sebagai martir. Ayah Kateri adalah seorang kepala suku Indian Mohawk dan ibunya seorang Indian Kristen dari suku Algonquin. Ketika Kateri berusia 4 tahun, wabah cacar menyerang dusun mereka sehingga kedua orang tuanya serta adik laki-laki meninggal dunia. Kateri berhasil selamat, tetapi penglihatannya menjadi terganggu dan wajahnya bopeng penuh bekas cacar. Karena penglihatannya yang kurang baik, Kateri sering menabrak barang-barang di sekitarnya sehingga ia diberi julukan Tekakwitha, yang artinya dia yang sering menabrak barang-barang. Kateri dipelihara oleh bibi dan pamannya, seorang kepala suku kelompok kura-kura. Dalam suatu kesempatan, pamannya mendapat kunjungan 3 orang misionaris Yesuit. Kateri mulai menerima pengajaran iman, dan pada hari Minggu Paskah tanggal 5 April tahun 1676, ia dibaptis oleh Pater Jacques de Lamberville. Setelah pembaptisannya, Kateri mengucapkan kaul untuk hidup murni dan mempersembahkan dirinya kepada Yesus. Dusun di mana ia tinggal bukanlah tempat yang nyaman bagi orang Kristen. Sesungguhnya di perkampungannya tidak ada seorang Kristen pun. Keluarganya dan masyarakat Indian lainnya tidak dapat menerima pilihannya untuk tidak menikah. Mereka mencemooh Kateri dan sebagian dengki kepadanya sebab ia tidak bekerja pada hari Minggu. Kateri tetap teguh pada pendiriannya. Ia berdoa rosarius setiap hari, bahkan meski sementara mereka mengejeknya. Ia berlatih kesabaran dan menderita diam-diam. Tetapi keadaannya makin memburuk. Orang-orang sukunya semakin keras memperlakukannya, hingga tindakan mereka cenderung mengarah pada kekerasan fisik. Kateri menerima semua perlakuan tersebut dengan semangat cinta kasih, bahkan terhadap semua orang yang bermaksud jahat kepadanya. Pater Jacques amat mengkhawatirkan keselamatan Kateri, sehingga ia menasihati Kateri untuk segera meninggalkan kelompok kura-kura dan bergabung dengan kelompok Indian Kristen di dusun Caughnawaga, Kanada yang disebut kelompok misi Santo Franciscus Xaverius. Agar dapat sampai ke sana, Kateri harus berjalan dengan kaki telanjang menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 200 mil, melewati daerah-daerah yang masih liar. Di tempat pengungsian, pada hari raya Natal tahun 1677, Kateri menyambut komuni pertama. Betapa hari yang membahagiakan. Pater Pierre Colonek, seorang Yesuit, membimbing kehidupan rohaninya. Kateri dan seorang perempuan Iroquois bernama Anastasia hidup sebagai seorang Kristen yang penuh sukacita dan murah hati. Mereka membaktikan seluruh hidup mereka bagi Yesus dan merawat orang-orang tua dan orang-orang miskin. Kateri dikenal karena kelembutan, kebaikan hati, serta keramahannya. Pada tanggal 25 Maret tahun 1679, Kateri mengucapkan kaul kemurnian. Namun penderitaan Kateri masih terus berlanjut. Kesehatannya makin memburuk, ia sering menderita sakit kepala juga sakit perut yang hebat. Segala penderitaan itu ditanggungnya dengan sabar, hingga wafatnya pada tanggal 17 April tahun 1680, 1 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Dengan kata-kata terakhir, Yesus dan Maria, terucap di bibirnya. Ketika Kateri wafat, imam dan semua yang hadir menyaksikan suatu mukjizat. Saat jiwa Kateri yang suci itu meninggalkan dunia, wajahnya yang dulu bopeng berubah menjadi bersih dan memancarkan kecantikan jiwanya. Beberapa orang termasuk seorang imam yang menemani Kateri pada saat-saat terakhirnya, melaporkan bahwa Kateri menampakkan diri kepada mereka dan banyak mukjizat penyembuhan yang terjadi dikaitkan dengannya.
Tepat 300 tahun kemudian, pada tanggal 22 Juni tahun 1980, Kateri Tekakwitha dimaklumkan sebagai beata oleh Paus Yohanes Paulus II. Kateri dikanonisasi pada tanggal 21 Oktober tahun 2012 oleh Paus Benediktus ke-16.